Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur bertemukan Allah tempat yang dimuliakan. Sebelum kita ke praktek, ada yang ingin saya sampaikan. Karena sebelum nyampe sini tadi malam itu ada telepon dari Ustaz Amin sesuai nama masjidnya, Ustaz Amin. Pertama saya bersyukur ada amanah dari Masjid Rakyat untuk menjadi salah satu imam di masjid yang dipercayakan masyarakat di Masjid Al-Jihad. Kemudian ke Banjarmasin, kemudian jadwal di Al-Jihad, di Masjid Hasanuddin Majidi, di Masjid Al-Ummah, dan di Masjid Al-Mutakin. Jadi satu pekan itu terjadwal. Allah dengan bersyukur kepada Allah, dengan atas izin Allah, itu semua amanah yang tentunya merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tadi malam singkat saja. Sebelum menjadi imam, tentunya untuk teman-teman atau adik-adik ya, pian-pian yang sudah senior mungkin tidak mempermasalahkan lagi. Akan tetapi ini yang jadi masalah, bagaimana imam pemula yang sering diterpa angin badai, bagaimana meneguhkan caranya, bagaimana agar cara tidak tumbang ketika dikritik. Ini yang mungkin 1000-2000 kata yang pernah masuk ke telinga orang. Bagaimana caranya agar kita teguh, tetap pendirian kita menjadi seorang imam yang tidak mudah tersinggung. Ini mungkin yang perlu diperhatikan. Pertama, kita ketika mengimami sholat, sama seperti kita sekolah, atau mungkin supaya kita pede menjawab soal bagaimana caranya, kuasai materinya. Jadi alhamdulillah terkait dengan sholat, alhamdulillah sudah dijelaskan Ustaz Ahmad bagaimana kaifiyah tentang sholat yang benar, atau syarat-syarat menjadi imam, atau syarat menjadi seorang pemimpin. Karena imam itu dari segi definisi itu ada dua, imam sughra dan imam kubra. Kalau imam kubra itu ranahnya kepada pemimpin. RT juga termasuk imam kubra itu, pembakal dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau imam sughra itu terkait dengan sholat. Jadi imam ini bisa menjadi subjektif, bisa menjadi objektif. Kapan imam itu menjadi subjektif? Imam menjadi subjektif itu ketika mengimami sholat. Jadi semua kendali itu dilakukan oleh imam. Kemudian imam menjadi objektif itu kapan? Makanya dalam masjid itu ada manajemen, ada orang atau ada imam yang ditunjuk, ada seseorang yang ditunjuk untuk menjadi imam. Itu harus detail Pak, kita jelaskan. Ini mungkin terkait sedikit dengan manajemen masjid. Kita bikin kontrak dulu dengan imam tersebut. Kontraknya seperti apa? Sedikit saya jelaskan. Ada aturan baku yang harus ditetapkan masjid. Jadi ketika menjadi imam nanti kita sesuai dengan prosedur masjid tersebut, lalu tidak ada yang protes lagi. Ini kadang-kadang langsung ditunjuk jadi imam, tidak ada kontrak tertulis misalkan, tiba-tiba ketika menjadi imam langsung dikritik. Karena kesalahannya di situ. Mestinya sebelum seseorang ditunjuk menjadi imam, kita sampaikan job description-nya seperti apa. Kita tulis. Nah, itu yang harus dipahami imam. Kalau dia sudah menyetujui kontrak yang tertulis dari masjid, maka itu berarti sudah bisa dilaksanakan. Jadi harus ada dua arah. Sebelum menjadi imam tetap harus disampaikan dulu apa kira-kira yang nantinya menjadi kendala atau menjadi
sesuatu yang harus dilakukan. Ya sudah nongono. Jadi sehingga pada awalnya kita dikritik di belakang. langsung ketika disuruh jadi imam langsung jadi imam. Kita imam ini harus menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nah, itu. Karena itu akan menjadi hak imam. Jadi ada hak imam, ada hak masjid. Jadi kalau misalkan sudah tertulis di dalam kontrak imam itu, masyarakat jangan protes ketika imamnya bacanya seperti ini, karena sudah tertuliskan di dalam lembaran tersebut. Nah itu. Lalu bagaimana caranya untuk adik-adik supaya jangan mudah tersinggung? Pertama tadi kuasai materinya. Pertama hafalan. Kemudian di samping hafalan bacaan juga harus kita perhatikan. Watil Quran tartila. Bacaan itu harus tartil. Nah, ini nanti mungkin menyangkut dengan praktek Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zayyinul Quran biaswatikum. Jadi hiasilah suaramu, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Jadi bagaimana caranya agar kita itu jangan mudah dikritik, kemudian tahan dikritik. Pertama kita menguasai materi, bacaannya harus bagus. Kemudian ketika jadi imam itu kita seperti berdakwah. Kalau ceramah kan berdakwah menggebu-gebu biasanya. Jangan mencuri misalnya. Kan dengan nada yang keras. Kita imam minimal sebelum menjadi imam itu kita membaca minimal satu kalimat terjemahan apa yang akan kita baca surah ini. Jadi ketika menjadi imam kita bisa membayangkan ayat apa yang kita baca. Jadi kada hanya lewat tenggorokan, tapi kita dengan bentuk kita, dengan perasaan. Ya, itu yang Allah rasakan. Ketika menjadi imam kita harus dengan perasaan kita. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak begitu, kita merasakan Allah yang melihat kita. Itu sikap ihsan. Kemudian yang kedua, kita serahkan sepenuhnya ketika kita sholat, tidak ada urusan dunia lagi. Jadi makanya di samping itu kita harus membaca terjemahan atau bacaan sholat, minimal kita mengerti, Pak. Ada usaha apa? Minimal kita mengerti. Ini akan membawa dampak yang sangat positif dalam ranah sholat. Kekhusyuan kita tergantung kepada imamnya. Kalau imamnya menghayal sampai ke langit, Pak, tarik sazabah misalnya, itu yakin jamaahnya pasti akan menghayal. Karena kada khusyuk, imamnya kada khusyuk, bagaimana mau khusyuk? Kemudian yang ketiga terkait dengan yang kedua tadi, bacaannya harus kita pahami, harus kita mengerti. Nah yang keempat ini ketika sholat adalah kita harus berpikiran bahwasanya sholat itu adalah sholat terakhir kita. Bahwasanya sholat yang kita lakukan adalah sholat terakhir kita. Supaya jangan tersinggung tadi, kita harus melihat kondisi atau karakter pengurus masjid. Ya, pengurus masjid harus kita pahami karakter masyarakat di sekitar kita. Kalau misalkan karakternya masyarakat di sini pada 7 ayat panjang, ya sudah, jangan ayat panjang. Makanya itu yang perlu dipertanyakan kan pengurus masjid sebelum jadi imam kita. Kadang-kadang miskomunikasi. Ya, tahu aja imamnya jamaahnya pada 7 ayat panjang, imamnya membawakan ayat panjang. Nah, ini tidak sinkron. Ini tidak sependapat. Jadi itu. Kemudian kita harus, kalaupun ada kritikan, harus berbesar hati, harus senantiasa bersabar, karena itu wajar. Pengalaman, ulun sering dikritik dulu sampai di parkiran Pak, bisa sahih. Ulun nak bulik sudah datang 2 3. Padahal hanya salah hal dalam sholat. Tapi tergantung niat memujuri orang. Kalau niatnya di depan orang banyak memujuri imam, nah ini kada baik. Ini akan menyinggung dan menyakiti perasaan imam. Apalagi imamnya misalnya baru pertama kali jadi imam. Ini untuk kita sebagai pengurus, jangan bikin orang down. Jangan maulah orang itu kecewa. Hafalan sudah banyak, bacaan sudah bagus, tapi dikritik dan di hadapan orang banyak. Ulun sampai di parkiran dan masih ingat. Pulang untungnya masih ingat. Tapi itu jadi pelajaran. Jangan ciut. Jadi pasang badan kita. Kita harus tegas. Kamu takut yang berdahulu, Pak. Itu yang udah dikritik biasanya.
Orang tuh ketujuh mengkritik bila imamnya itu ciut berdahulu. Jadi kita bukan kayak sombong, bukan, tapi harus pasang badan. Stawu istaqimu, sawu sufufakum, fa inna tasfiyatus shaf min tamamis shalah. Jangan ini sawu sufufakum, fa inna jangan. Apalagi biar menghindar ke belakang. Membelakangi dulu. Jadi kita harus menghadap ke jamaah. Sawu sufufakum misalnya, rapatkan shaf untuk kesempurnaan shaf berjamaah. Tapi jangan jadi celingi, celing. Ini jadi paling ada tuh sesak yang ada belinya. Ya. Nah, setelah itu, jadi bukan hanya sekedar formalitas ketika kita menyerukan untuk merapatkan shaf, akan tetapi ini tujuan daripada kita untuk menyempurnakan sholat berjamaah nantinya. Jadi benar-benar kita lihat kalau memang masih ada shaf yang kosong, misalnya ulun bisa minta tolong Pak. Harus ada jamaah di sini Pak. Paling ada adik-adik ketiga di sini supaya lebih mudah gitu. Yang maju insya Allah nanti umrah. Bagi yang mampu. Umrah aja. Pilih lagi. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Ya, silakan. Nah, ini misalkan shopnya kita di luar pandemi Pak, jangan di masa pandemi. Kalau di pandemi kan kita berjarak Pak. Kayak Pak Haji merapatkannya ada mau rapat Pak. Nggak ada RT datang ke rumah kan. Nah, saya selalu merapatkan shop semua shop kerja. Jadi paling ada imam itu melihatnya. Kalau dikira-kira rapat, jadi yang kita lihat itu sebenarnya tumitnya biasanya. Dulu kalau di sekolahan dulu tegur Pak anak-anak itu. Tumit ini yang boleh perhatikan, bukan ini yang rata Pak. Tapi tumit kita. Nah, jadi tumitnya harus diletakkan. Di situ kita baru berbalik arah. Nah, kalau sudah menyeru untuk merapatkan sholat. Nah, takbir tadi takbir yang pertama yang dibayarkan kayak apa? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwasanya tinggi ini Pak jangan melebihi dari daun telinga. Misalnya begini, Allahu Akbar. Ini mau perang Pak. Itu begini, maksimal di daun telinga. Kita sampai sini boleh. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu yang baik jadi Allahu Akbar. Itu baik. Ada juga yang berdahulu misalnya, takbirnya. Ya, Allahu Akbar. Jadi ini dibenarkan. Dan ada 3 dalil tadi. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi berdahulu tadi? Tadi kan pertama baik, kemudian yang kedua takbir dulu anak. Yang ketiga ini gerakan berdahulu jangan takbir. Allahu Akbar. Jadi gini, Allahu Akbar. Jangan kelawasan jedanya. Bisa kelawasan gini. Allahu Akbar. Itu kelawasan. Habis rokok 9. Nah itu 3-tiganya boleh kita lakukan. Kemudian membaca ini mungkin tidak perlu menjelaskan di sini. Membaca takbir doa iftitah itu karena ada 12 hadis yang dibenarkan. Terserah biar mau yang mana. Kemudian terkait jihad, tafsir itu silahkan ambil pendapat yang mana. Yang jelas ketika baca Fatihah itu yang paling afdal bacaannya adalah harus diwasal. Kan 7 ayat harus diwasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Ini harus diwasalkan. Kalau hampir menyambung itu boleh-boleh aja Pak. Cuman lebih utama tuh diwasalkan. Diwakafkan. Diwakafkan. Kalau diwasal nanti disambung. Nah, sebelum kita rukuk itu juga disunahkan untuk bertakbir. Misalnya selesai membaca ayat,
Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya Allahu akbar. Nah, kalau misalkan imamnya ruku, maka makmum juga harus ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, dia sudah tahu orang rata itu supaya ibarat telur kalau kita letakkan di punggung jangan sampai jatuh. Artinya apa? Punggungnya harus rata. Nah, itu kalau main petakun mestinya di di season pertama tadi. Kalau ini kan usah ditakuni lagi. Nah, kemudian masalah ini kan sudah tahu juga. Seperti cakar ditumit. Jadi jangan pakai ini. Atau kayak ini. Nah, jangan kayak ini, Pak. Karena ada juga yang kayak ini, salah. Itu kemudian kayak besok. Jadi jangan, harus satu. Gimana? Rukuknya gimana? Sebelum rukuk tidak harus takbir dulu. Allahu akbar. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi kita harus ingat Pak, ketika takbiratul ihram yang pertama tadi, kalau misalkan kita begini sampai sini, usahakan takbir yang lain seimbang, serasi. Jangan takbiratul ihramnya begini, nanti pas mau rukuk asal-asalan. Misalnya sudah rukuk, Allahu akbar. Ulun sering perhatikan itu. Misalnya Allahu akbar. Padahal ketika takbiratul ihram bagus Pak begini. Boleh jadi itu pengurangan nilai kita ketika sholat. Karena tidak seragam dengan takbiratul ihram awal kita. Ia harus diseragamkan. Nah, jadi begitu juga dengan yang tidak. Sami'allahu liman hamidah. Selesaikan dulu. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Ini sembahyang merasa asal tergawe aja. Dari kita lebih kepada terapinya, sholat itu terapinya. Jadi dari segi medis juga sholat itu luar biasa. Kalau kita benar tata cara kelola sholat kita. Nah, kemudian terkait yang disampaikan Ustaz tadi, ketika mau duduk ini, ya, ketika mau sujud Pak, kan kita harus memperhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam sholat itu. Misalkan kalimat Allahu Akbar, itu Allahu Akbar itu matabi, itu 2 harakat. Allahu Akbar. Berarti kita gimana kalau mau sujud? Misalkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Jadi kita gini setengah jalan baru kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan kita begini, maka akan panjang. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu melebihi 2 harakat. Jadi harus kita perhatikan dari segi matnya, tajwidnya, supaya sholat kita itu benar-benar sempurna. Nah ini. Terus ketika bangun, misalnya bangun dari sujud yang kedua, nah, jangan langsung begini, jangan langsung berdiri, tapi ada duduk istirahat. Berarti naik lagi. Nah, kita sujud. Ini sempatkan istirahat, jangan langsung berdiri. Karena itu bagian daripada tumakninah. Apa yang disampaikan dari Tamiyah tadi, tumakninah. Ya. Kemudian kita bangun. Jangan langsung mengucapkan takbir karena akan kepanjangan. Allah kepanjangan. Dan kalau kita mengucapkan takbir, bahayanya yang lain mengikuti juga. Padahal gerakan imam belum sempurna. Sementara makmum mengikuti. Makanya harus selesaikan paling kali setengah jalan. Ini. Kemudian Allahu Akbar.
Jadi bacaan matnya, mat kalimat Allah itu kadang panjangan. Dan gerakan kita sudah sempurna baru mau mengikuti. Ini perlu diperhatikan. Kemudian apa lagi ya? Yang perlu kita jelaskan. Kalau terkait dengan ruku tadi sudah, takbir sudah, sujud. Nah, duduk tawarruk. Perhatikan kakinya. Harus menghadap kiblat, malah sholat itu harus menghadap kiblat. Belum minta satu lagi dari Pian. Coba Pian, duduk tawarruk kayak yang bujur. Tawarruk Pian sholat biasanya kayak apa? Siapa orang Pian? Ah Pian, masya Allah. Takbir. Gini. Ini hanya mohon maaf lagi. Jadi mohon maaf Pak, kaki kita itu kalau bisa kita lipat Pak, harus menghadap kiblat. Jadi kita harus menghadap kiblat. Jadi gini. Nah itu ujung dulu Pak. Nah, terus ya. Nah, gitu. Yang akhir. Ini yang tasyahud awal, yang tasyahud akhir lagi. Ya. Kalau duduk tawarruk ini gini Pak. Begini. Imamnya kayak itu saya. Hebat akurnya. Mesti imam harus menggali ya. Dan pertanyaan ini mestinya Pian tanyakan di awal tadi. Jadi kita harus melihat hukum yang nah, ini sebenarnya bukan tawarruk Pak, ini iftirash. Ini iftirash. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau iftirash ini terjadi iftirash dengan tawarruk. Ini yang disandarkan kepada hadis Nabi juga. Nah, kalau imam ini di sini makmum wajibkan mengikutinya. Kalau imamnya iftirash, lalu makmum haruskah iftirash? Menurut Pian kayak apa? Di 20 pertanyaan tadi adalah sama. Ada. Karena kalau kita pemahaman kita ditarjih, karena kita berbicara di di kolom Masjid Muhammadiyah, kita harus sesuai tarjih. Kita tidak berbicara di hadis-hadis yang lain, ya. Jadi artinya ketika imam dengan iftirash, dengan pemahaman tarjih kita, misalnya, ya kita harus dengan apa yang kita pahami. Jadi biar riset tadi ketika misalkan kita menjadi imam di luar Masjid Muhammadiyah, ya kita harus menyesuaikan. Tapi kalau bagi yang berkaitan dengan ikhtilaf, berkaitan yang kira-kira ada terlalu dipermasalahkan, ya sudah ikuti. Kecuali memang mempermasalahkan untuk kita mudaratnya lebih besar, biasanya jangan diikuti kan. Nah jadi pertama kita hendak meluruskan tadi masalah kaki tadi. Kaki itu selama tidak ada penyakit baiknya, ada yang sakit duduk biasanya. Kalau yang sakit duduk itu namanya uzur. Tapi kalau selama masih kau aja, kemudian kakinya tidak menghadap kiblat, maka ini tidak dianjurkan. Jadi kesempurnaan untuk gerakannya juga belum sempurna. Contohnya kayak tadi, tawarruknya misalnya begini. Nah ini belum menghadap kiblat Pak, belum menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat harus begini. Terkait dengan tawarruk ataupun iftirash, sama-sama harus menghadap kiblat. Atau misalkan ada juga yang menyilang kayak gini.
Iya menyembah dewa Pak. Oke. Ya. Nah, gerakan-gerakan ini perlu rasa kita mutalaah lagi Pak. Kita mutalaah kembali bagaimana caranya. Perlu rasa kalau di Masjid Muhammadiyah itu sudah ada buku-buku putusan tarjih. Kalau kita kupas di sini bab 1, bab 2, bab 3 acaranya kada jadi 31 Oktober tapi sampai 5 November. Ini. Ya, mungkin terkait fikih sholat, ulun rasa tidak ada pertanyaan lagi, tapi yang berkenaan dengan dengan kiat-kiat menjadi imam mungkin boleh dipertanyakan sebelum kita tutup karena waktu zuhur kalau ada salah kurang lebih 3 menit lagi lah. 12.4 nanti sampai zuhur. Gitu. Bagaimana atau ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Habis sholat zuhur aja lah. Bisa zuhur. Nanti silakan ditanyakan terkait dengan kiat-kiat menjadi imam atau bagaimana cara meningkatkan hafalan mungkin atau dengan maqamat atau murattal dan lain sebagainya. Itu silahkan dipertanyakan. Kalau bagi sholat merasa sudah disampaikan Ustaz. Nanti berbeda pendapat malah lebih kacau nanti. Kita akhirnya sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.